Halo semuanya, welcome back to Easy to You. Kenalin, aku Gia, dan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu topik yang sebenarnya kita juga udah pada tahu ya teman-teman. Nah, itu mengenai Black Death. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman ya, siapa sih yang gak kenal sama hewan lucu dan menggemaskan yang bernama kucing? Pasti kalian semua pada tahu kucing, mustahil banget orang gak tahu kucing. Nah, jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya kucing ini tuh kan sering ada di sekitar kita ya gitu ya. Biasanya kucing yang ada di sekitar kita ini tuh untuk mengusir tikus atau bahkan hanya sekedar menemani kita di rumah. Nah, tapi balik lagi yang kita ketahui ada beberapa macam ras kucing seperti misalnya Persia, terus ada Angora dan sebagainya. Nah, tapi kucing yang biasa kita temui di sekitaran rumah kita itu adalah kucing campuran atau biasa kita sebut sebagai kucing kampung. Tapi kamu tahu nggak teman-teman bahwasanya kucing ini tuh memiliki sejarah kelam di Eropa? Kenapa bisa terjadi? Apa penyebabnya dan apa efeknya? Langsung aja kita bahas. Pada abad ke-13 dan 14, seorang paus dari Eropa itu pernah memberikan pernyataan yang bisa dikatakan pernyataan konyol dikarenakan dia itu menganggap bahwa kucing itu adalah jelmaan iblis, terkhususnya buat kucing yang berwarna hitam. Nah, selain paus ini mengatakan bahwa kucing ini adalah jelmaan iblis, paus ini juga meyakini bahwasanya kucing ini akan membawa nasib buruk bagi kita jika tidak dimusnahkan gitu. Nah, karena mungkin dia kan paus gitu ya, memiliki sosok yang kuat gitu mungkin di mata masyarakat. Jadi masyarakat ini tuh mengikuti apa yang dikatakan oleh si paus dan mempercayainya gitu. Bahkan mereka melaksanakan seperti itu, guys. Nah, jadi bagi masyarakat yang percaya pada kala itu, bahkan mayoritas masyarakat percaya tuh ya, mereka itu memutuskan untuk memusnahkan kucing. Nah, mirisnya teman-teman, kucing yang dibunuh itu tuh tidak terdeteksi lagi berapa jumlahnya karena saking banyaknya. Mungkin kalau misal mereka lagi jalan, terus mereka lihat kucing itu kayak ada gejolak di hati mereka untuk membunuh kucing itu kan kasihan ya kucingnya ya. Nah, jadi teman-teman, pada awal-awal pembantaian kucing tersebut masih terasa aman-aman aja nih, nggak ada hal-hal aneh. Justru para masyarakat itu, ketika mereka udah bunuh tuh si kucing, mereka merasa tenang dan aman. Karena balik lagi, mereka itu mindsetnya itu udah berpikir bahwasanya kucing hitam itu ataupun kucing itu membawa nasib buruk bagi mereka. Dan mereka merasa bahwa mereka sudah di pihak dan keadaan yang benar gitu. Namun beberapa waktu kemudian timbullah penyakit yang sangat aneh, di mana penyakit ini itu yaitu berupa misalnya penyakitnya tuh kulit kita tuh jadi hitam gitu. Nah, ini kan udah mulai timbul aneh-aneh kan dari masyarakat gitu. Mereka udah mulai khawatir kayak gitu, apa sih penyebab penyakit ini. Nah, jadi gejala umumnya yang terjadi pada penyakit ini itu adalah seperti pembekakan yang ada pada bisul, dan bisul ini tuh mengeluarkan nanah, juga ada mengalami demam, menggigil, muntah, diare, nyeri sebelum akhirnya mereka meninggal. Jadi banyak juga korban yang telah meninggal akibat adanya penyakit ini. Jadi teman-teman, makin kesini makin kesana makin banyak orang yang takut dan diduga ternyata penyakit ini itu disebabkan oleh sebuah bakteri yang bernama Yersinia pestis, yang menurut penelitian ini berasal dari kutu dan hewan-hewan penggerak ya, seperti tikus nih. Nah, pembantaian terhadap kucing ini merupakan salah satu kesalahan terbesar bagi masyarakat Eropa pada saat itu, dikarenakan mereka itu membunuh predator alami tikus sehingga dapat menyebabkan tikus ini berkembang secara tidak terkendali. Dan kalian harus tahu nih Sobat Istu, bahwasanya tikus itu setahun aja tuh bisa menghasilkan ribuan ekor tikus. Aduh, kebayang kan kalau nggak ada kucing? Udahlah. Nah, jadi ini kan udah semacam wabah gitu ya, dan wabah ini pun sudah semakin menyebar nih dari beberapa wilayah, dikarenakan mulai dari pedagang, terus juga ada masyarakat yang migrasi gitu ya. Itu mereka itu kan membawa apa ya istilahnya? Virus, penyakit atau pokoknya membawa penyakit-penyakit aneh inilah keluar gitu. Jadi bisa menyebarluaskan ke orang-orang lain di sana. Jadi teman-teman, karena banyaknya wabah tersebut bermunculan di mana-mana, masyarakat di situ pun, masyarakat Eropa pun maksudnya itu menyebut wabah ini sebagai julukan Black Death. Nah, selanjutnya kucing ini juga dianggap sebagai kutukan nih teman-teman. Nah, jadi tingkat kematian Black Death dari suatu wilayah dan wilayah lainnya itu sangat bervariasi ya teman-teman ya. Dan umumnya tingkat kematian di kota-kota itu lebih tinggi daripada pedesaan. Nah, bahkan mirisnya teman-teman, ada beberapa petinggi ataupun bangsawan Eropa yang korban dikarenakan wabah ini. Yaitu diantaranya ada Eleanor dari Aragon,
Raja Alfonso ke-11 dari Kastilia, juga ada Putri Raja Edward III dari Inggris yang bernama Joan. Nah, banyak juga ya teman-teman yang mempercayai bahwa Black Death ataupun wabah ini itu merupakan semacam kutukan akibat ulahnya manusia untuk membunuh para kucing yang tidak berdosa di luar sana gitu. Istilahnya karma kali ya. Karena mereka percaya dan merasa panik akan hal ini, mereka pun akhirnya melakukan ritual-ritual yang diharapkan dapat menebus dosa-dosa mereka. Namun, upaya mereka dirasa sia-sia karena wabah ini telah melanda ke seluruh penjuru dunia serta juga menyerang hewan ternak serta manusia. Nah, kira-kira gimana nih proses Black Death ini itu bisa berakhir? Sebenarnya Black Death ini tuh nggak pernah benar-benar berakhir. Tapi wabah ini itu mereda setelah para pejabat pelabuhan ini melakukan karantina ataupun isolasi. Nah, isolasi ataupun karantina itu dilakukan dengan tujuan untuk dapat memperlambat adanya penyakit ini untuk dapat memperluas mangsanya lah istilahnya gitu ya. Nah, jadi para pelaut yang sudah sampai di dermaga itu dikarantina ataupun diisolasi selama kurang lebih 30-40 hari. Kalau misalnya kita kemarin kan tentang wabah COVID-19 itu kan isolasinya itu sekitaran 7 hari, 14 hari ya, 14 hari benar 14 hari. Tapi ini bayangin aja 30-40 hari. Mau ngapain, bosan banget kan di sana kan pastinya kan. Selama wabah ini merebak pada pertengahan abad ke-14, ternyata Black Death ini tuh muncul lagi setiap beberapa generasi selama berabad-abad berikutnya nih teman-teman. Dan namun dampaknya ini tidak separah waktu wabah ini pertama kali muncul, dikarenakan adanya perhatian masyarakat terhadap kesehatan juga perkembangan dalam dunia kedokteran. Alhamdulillah ya. Nah, itulah cerita di balik Black Death, wabah yang mengerikan yang terjadi di Eropa yang telah membunuh 1/3 warga yang ada di Eropa, bahkan lebih ya teman-teman. Nah, sekarang kita tahu bahwasanya efek dari keberadaan kucing itu adalah sangat penting teman-teman, karena bagaimanapun setiap hewan itu memiliki peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan. Dan di dalam agama pun kita selalu diajarkan bahwasanya kita harus saling menyayangi sesama makhluk ciptaan Tuhan dan harus berbagi kehidupan juga dengan mereka. Semoga video ini dapat bermanfaat ya bagi kita semua, dan see you on the next video. Easy to you, easy to understand, and see you. Udah. Nah, selama jangan liatin aku.